selama kita berpuasa kemarin kita mengalami haus, kita mengalami rasa yang panas, itu bentuk dari pembakaran dan perburuan dari dosa itu sendiri. Itu kenapa begitu selesai kita mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan, puncaknya ditutup dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri yang artinya id itu terambil dari kata audat, jadi balik mana Idul Fitri niku balik suci kembali seperti baru dilahirkan. Jadi setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan pasti kita akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang pada dasarnya status kita manusia ini adalah penghuni surga. Ingat, manusia pertama, bapak semua manusia, Nabiullah Adam alaihissalam, itu KTP-nya alamatnya surga. Cuman beliau melencer tentunya. Akhirnya kita sekarang sebetulnya status kita, KTP kita itu alamatnya surga. Itu kenapa? Agar kita bisa kembali lagi ke surga. Allah berikan kendaraan yang namanya Ramadan. Kenapa? Karena pasti kita di sepanjang tahun ini tidak bisa tidak menghindari dosa. Pasti, jangankan panjenengan, Kiai Hadratus Syekh niku nggih nglakoni dosa. Kenapa Ramadan diadakan oleh Allah? Syahrul Ramadan, syahrul ummati dawuh Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan khusus untuk umat. Jadi memang oleh Allah diadakan Ramadan agar kita dicuci bersih seperti baru dilahirkan kembali. Sungguh jika ada orang yang sudah bertemu bulan Ramadan belum juga mendapatkan ampunan Allah, insya Allah kesobani di alamat rumahnya di surga. Ini berarti nyasar merokok. Mudah-mudahan kita tidak termasuk si kesasar. Hadirin sholat berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tentunya kita tetap harus menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu mengerjakan perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, dikerjakan semata-mata karena Allah, tidak karena selainnya. Dan yang ketiga, sesuai dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Kurang dari tiga ini bukan masuk ibadah. Seumpama contoh kecil, kok panjenengan ketemu orang katanya kiai, anggaplah katanya kiai, bahkan jamaahnya banyak, terus dikai wiritan, nyok kontak kayak wiritan, amalan iki mandi, amal no, engko lek pas wayahe itikaf, ojo nang masjid, nang gua wae, mamane ngoten nggih, niku bukan ibadah. Kenapa? Tidak ada perintah. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan itu. Sejak Nabi hijrah ke Madinah, faktanya Nabi tidak pernah ke gua lagi. Beliau selalu beritikaf di masjid. Dulu beliau di awal keislaman, sempat di 10 malam akhir bulan Ramadan itu biasa beliau menghabiskan waktu di Gua Hira. Karena memang pada saat itu Masjidil Haram dipenuhi oleh patung-patung berhala kaum kafir Quraisy. Begitu Nabi diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah, tidak lagi Nabi niki wonten terus marang itikaf nang gua betul. Tidak ada lagi perintah itu. Nabi setiap itikaf jelas di masjid. Nah, ini jadi ibadah itu sekali lagi satu hal yang diperintahkan Allah kepada kita. Minimal yang kita ketahui rukun Islam. Rukun Islam satu yang utama bersyahadat. Bersyahadat, bersaksi.
bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah kecuali Allah. Sing nomor loro percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Niki ojo sampai goyang sadat. Lek sampai niki goyang, nggih terancam sampean selamanya di dalam neraka. Harus diyakini secara benar di dalam hati bahwa tidak ada zat yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah saja. Kudu yakin 100%. Nek 99% Gus. Nggih, oh kawan kudu 100% percaya. Kok sampean meyakini ada Tuhan selain daripada Allah atau yang membandingi kekuasaannya, maka selamanya jenengan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga walaupun Anda punya amal yang banyak. Ambil seandainya jenengan ngambil contoh panjenengan sedekah 1 miliar sekalipun, kalau Anda tidak meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu yaitu Allah, maka selamanya jenengan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Begitu yang kedua, sadar itu yakin Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Kalau jenengan tidak meyakini itu, seperti bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu percaya Allah sebagai Tuhan. Orang Nasrani pun percaya Allah sebagai Tuhan. Tapi mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah. Padahal itu salah mutlak. Yang kedua, rukun Islam adalah mendirikan sholat 5 waktu, seperti halnya yang dilakukan oleh panjenengan semua, GSB, gerakan sholat berjamaah 5 waktu, gak subuh dong, jadi sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah yang harus kita bayar setiap tahun. Yang keempat adalah beribadah bulan puasa, seperti halnya baru saja kita lewati. Yang kelima, menunaikan ibadah haji. Ini harus kita lakukan. Sekali lagi, ibadah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dikerjakan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Dulu Kiai Haji Ahmad Siddiq, kakek saya, beliau itu seorang pakar tasawuf. Bahkan beliau punya majelis pengajian khusus untuk ilmu tasawuf, yaitu Ihya Ulumuddin, dan juga beliau mengajarkan kitab hikam, yang mana kitab-kitab ini adalah kitab tentang ilmu tasawuf. Menurut Al-Ghazali, salah satu kewajiban kita manusia yaitu mempelajari ilmu tentang hati, yaitu tasawuf itu ilmu tentang hati. Kenapa? Karena menurut pendapat Al-Ghazali, ilmu tasawuf itu wajib dipelajari karena segala sesuatu itu tergantung dari niat hati kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad bahwa segala sesuatu tergantung dari apa yang diinginkan. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakan ya Muhammad, dari Gusti Allah kepada semua manusia, bahwa segala sesuatu perbuatan tergantung apa yang diinginkan. Kalau panjenengan datang ke sini semata-mata karena Allah, maka jenengan nanti akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadir kita ke sini selain Allah, embuh kepingin dilem, embuh kepingin sing liyane, maka sekali lagi, pada saat kita menduakan Allah, pada saat kita melakukan perintahnya tidak karenanya, maka bukan masuk kategori ibadah. Bisa dipahami? Ini kenapa ilmu tentang hati menjadi wajib. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari apa yang diinginkan. Kalau kita bersedekah hanya sekedar ingin dapatkan pujian dari yang kita sedekahi, maka itu pun kita tidak akan mendapatkan pahala. Hari ini kita lihat berapa banyak orang yang sengaja mengeksploitasi kemiskinan seseorang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, dan bagi-bagi banyak makanan, disotil, dilebokno TV, dilebokno YouTube. Kalau seperti itu, saya khawatir nanti
terjebak di dalam pencitraan, keplese gak ikhlas karena Allah. Kalau itu terjadi, maka amal yang dilakukan akan sia-sia. Salah satu yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niku rumusan beliau mengambil intisari satu yang pertama. Tasawuf, ilmu tasawuf itu muhasabatun nafsi wattihamun nafs, selalu mengevaluasi diri kita sendiri dan curiga terhadap diri kita. Terus koreksi diri, evaluasi diri. Umurku saiki wis sakmene, umurku wis 45. Lek umpamanya jadi kaca usia Nabi, berarti sudah tidak lagi panjang, kurang 18 tahun lagi wis itu. Napa malih jenengan sing wis sepuh-sepuh niki, insyaallah cedek sekurang sakit gitu. Ini harus dijadikan perenungan. Nggih, muhasabah niku, muhasabah itu menghitung, mengevaluasi diri. Nggih, nah, sama dengan tafakkur. Nah, bedanya dengan tulul amal. Kalau tulul amal itu panjang angan-angan, ngelamun pun. Nggih, isine cuma urusan dunia tok. Wis putih kabeh rambute. Sik kepingin tambah sugih, sik kepingin terkenal, sik kepingin jadi pejabat, sik ambisi tentang dunia. Ini penuh di otaknya hanya dunia saja. Ini namanya tulul amal. Ini diharamkan oleh agama. Yang diperintahkan adalah muhasabah, tafakkur. Ini bagian dari perintah kepada kita manusia mengevaluasi diri sendiri. Kok kira-kira klek mati oleh sepuluh pengeran apa enggak? Ini harus jadi perhatian kita. Sehingga kita tidak sempat melirik maksiat orang lain, gak sempat delok eleke wong liya, gak sampai ngrasani wong. Dan yang kedua, pokok dasar berpikir ilmu tasawuf yaitu qasdu wajhillah. Segala sesuatu amal perbuatan harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, az-zuhdu fid dunya, menyederhanakan kebutuhan hidup pokok di dunia. Zuhud sederhana, tapi pada dasar inti dari zuhud itu lebih meyakini takdir Allah daripada yang ada di dalam genggaman kita. Sering kita diuji oleh Allah, duwe mepet nang dompet karek duit 50.000. Tiba-tiba datang teman kita mengeluh, sambat anak loro atau dia kekurangan makan. Harusnya yang kita lakukan apa? Duit 50.000 dikek nopo disimpan. Kalau Anda lebih yakin kepada takdir Allah, berikan 50.000 itu kepada saudara, teman, siapapun yang datang kepada Anda untuk minta bantuan. Bukankah Allah menjamin setiap sedekah minimal akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat? Lek sampai gak yakin Gusti Allah, alamat gak dikekno 50.000. Mau saya beri dikek paspor di apa? Kira-kira pesan terakhir. Nah, ini pada saat Anda tidak meyakini kehadiran Allah, adanya Allah, maka Anda pasti akan berpikir seperti itu. Tapi lain dengan yakin Gusti Allah kan, Allah ada, Allah as-sami, Maha mendengar, Allah al-basir, Maha melihat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah kesirep gak tahu kemana sampai saat. Terus memperhatikan kita. Bukankah Allah yang berjanji setiap kebaikan sedekah kita minimal akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Kalau penjenengan yakin, pasti mengeluarkan 50.000 uang terakhir kita itu akan mudah dan enteng. Tapi problemnya seringkali kita tidak yakin dengan Allah dan janjinya. Akhirnya ini wow, nah kasih tiket ini. Jadi zuhud itu lebih percaya pada takdir Allah daripada yang ada di dalam genggaman kita. Ini pernah diberagakan oleh seorang wali besar, Nyai Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu suatu ketika pernah kedatangan 2 tamu, seorang kiai. Setelah diundang di daerah Rabi'ah Al-Adawiyah, mari ceramah, tuan rumah lali kan keimangan, keluwen ya ini. Bun,
Akhirnya dia berpikir, oh sing enak mampir nang Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah terkenal seorang pemurah. Pasti nanti kalau di sana tanpa minta disuruhi makan. Akhirnya dua kiai ini bertamu ke rumah Robiah Al-Adawiyah berharap dikei makan. Begitu sampai di rumah Robiah Al-Adawiyah, melihat dua kiai ini, Nyai Robiah, lihat dulu rupanya keluwen kiai ini. Rupanya lusuh, wajahnya agak sedikit pucat. Akhirnya Robiah Al-Adawiyah mengeluarkan. Robiah Al-Adawiyah itu hidup setiap hari berpuasa. Dia menyediakan 2 roti untuk sahur dan 2 roti untuk buka puasa. Pada saat itu beliau tidak berpikir panjang. 2 roti untuk dia berbuka puasa disuguhkan kepada 2 kiai, masing-masing 1 roti. Karena yang dimiliki Robiah Al-Adawiyah hanya itu saja. Uang pun beliau tak punya. Pada saat itu, setelah disuguhkan kedua kiai itu, tidak berselang lama datanglah seorang peminta-minta, seorang pengemis. Si pengemis ini datang ke rumah Robiah Al-Adawiyah mengucapkan salam, lalu dia berkata, wahai Robiah, sungguh aku sehari-hari belum makan, berilah aku sesuatu untuk bisa aku makan. Padahal roti ini disuguhkan tamu. Akhirnya karena Robiah Al-Adawiyah, roti yang sudah disuguhkan kepada kedua tamunya itu diambil dan diberikan kepada pengemis itu. Kiai ini kumbatin, iki mau sepeda pangan, dicoba tiga wong liya tuh keluar mana. Tapi si kiai tidak berani berkata apa-apa. Tidak lama kemudian datanglah seorang pelayan, seorang perempuan, seorang pelayan disuruh majikannya untuk mengantarkan roti senampan penuh kepada Robiah Al-Adawiyah. Lalu diberikan kepada Robiah Al-Adawiyah, Nyai, ini saya disuruh sama juragan saya mengantarkan roti ini kepada panjenengan, dan ini sekaligus beberapa uang untuk panjenengan dari juragan saya. Dihitung rotinya sama Nyai Robiah Al-Adawiyah, ternyata jumlah rotinya hanya 18 biji. Lalu spontan Robiah Al-Adawiyah berkata, oh itu tuh rezeki ini, aku bawa pulang. Bawa pulang. Enggak Nyai, ini benar saya disuruh sama majikan saya untuk mengantarkan roti ini. Iya, tapi ini bukan milik saya, silakan bawa pulang. Di dalam hati si pelayan itu batin, wah ketemu aku kalau Robiah Al-Adawiyah. Ternyata rotinya itu asli 20, ditilep loro sama si pelayan. Waduh, ketemu tak colong. Akhirnya si pelayan ini pura-pura keluar rumah, lalu dikembalikan roti yang dia curi. Setelah genap 20 diantarkan kembali kepada Robiah Al-Adawiyah. Nah, setelah sampai kepada Robiah Al-Adawiyah, dihitung ulang. Setelah genap jumlah roti ini 20, kata Robiah Al-Adawiyah, lala iki rezeki aku gitu. Nah, segera setelah itu si pelayan pulang. Lalu si kiai tadi yang lapar masing-masing disediakan semula 1 menjadi 10. Robiah pun berkata, silakan dimakan Pak Kiai. Si kiai bertanya kepada Robiah Al-Adawiyah, wallahi tidak akan aku makan roti ini sebelum engkau menceritakan kepadaku ada rahasia apa di balik ini. Tadi kami memang datang ke sini ingin mendapatkan makanan. Setelah engkau menyuguhkan kepada kami masing-masing kami 1 roti, jane batin pula cuma siji gak cukup ini. Ya, pada saat itu engkau berikan roti itu kepada seorang pengemis. Tiba-tiba datang orang mengantarkan roti dan kamu tolak karena jumlahnya tidak sampai 20. Ini ada rahasia apa? Robiah Al-Adawiyah berkata, sampean ki opo? Kan sampean Pak Kiai, sampean sing ceramah nang-nang. Setiap sedekah minimal diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Aku mau sedekah nang wong mis, rotinya 2, ya kan? Pada saat aku mendapatkan ganti roti jumlahnya 18, tidak mungkin Allah berbohong atas janjinya. Itu kenapa aku kembalikan. Nah, setelah genap 20, barulah aku tahu iki rezeki saka Gusti. Tidak mungkin Gusti Allah bohong. Tidak mungkin Allah berbohong atas janjinya. Setiap sedekah minimal Allah akan ganti 10 kali lipat. Dan alhamdulillah Allah tunaikan janjinya. Nah, lek saiki sampean kan iso wareg mangan 10-10. Monggo dia tulidan.
Ini zuhud, lebih percaya kepada takdir Allah daripada yang ada di dalam genggaman kita. Yang keempat, itu tasawuf. Dasar berpikir ilmu tasawuf itu. Yang keempat adalah ta'kidul qalbi ala rahmah wal mahabbah lil mu'minin, menguatkan rasa cinta dan belas kasih kepada sesama orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melihat orang lain menderita, ingatlah pada saat Anda puasa kemarin. Gak enak Pak lu ini, gak enak Pak ngelak. Coba lihat pada saat terdengar suara adzan maghrib, semua orang cepat-cepat kepingin ngombe, cepat-cepat kepingin makan, karena memang lapar dan dahaga itu tidaklah enak. Pada saat kita tahu ada sesama muslim, saudara kita yang tidak mampu, segeralah bantu dia. Jangan tunda-tunda. Gak enak lu ini, gak enak ngelak. Nah, insya Allah kalau kita sudah terampil atau terbiasa membantu orang yang susah, pada saat Anda susah, Allah akan hadir membantu. Yang terakhir, tasawuf itu menurut Ahmad Siddiq, at-tahalli bimakarimil akhlak, menghiasi hidup dengan perilaku yang baik. Ifa'us salam, menebar kedamaian kepada orang lain. Ketemu wong karo senyum, assalamualaikum. Bukan akhlak seorang muslim yang baik. Mun beda orang tojo ki kula pancen dengan lebet ya dan tak ame, tak ngucap salam. Ini bukan perilaku muslim yang baik. Di dalam Islam diajarkan setiap bertemu dengan sesama muslim, mendahului mengucapkan salam adalah sunnah, dan menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga biasakan setiap ketemu, dan itu menjadi kunci keberhasilan Nabi. Kanjeng Nabi itu pun ketemu wong, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam artinya semoga tercurah atasmu keselamatan. Lek ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmat Allah dan berkah Allah atasmu. Ini doa pada saat yang mengucapkan Rasulullah SAW. Maka yang diucapi salam langsung jadi wong api, langsung jadi wong selamat. Alhamdulillah. Mungkin kita sekali mengucapkan salam jika diterima oleh Gusti Allah, tapi lek sampai mengucap salam ping 100, assalamualaikum, assalamualaikum kepada orang yang sama, insya Allah keselamatan akan sampai kepada dia. Insya Allah rahmat dan berkah Allah akan turun kepada dia. Maka biasakan mengucap salam. Bahkan Allah ajarkan itu. Dengan setiap kali sholat, begitu selesai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Menebar kedamaian. Dan Islam juga mengajarkan tibul kalam, aulinul kalam, lemah lembut tidak berkata-kata, gak nyentak-nyentak, gak seneng nyalah-nyalah Allah, dan it'amul jihad, memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Inilah perilaku-perilaku yang diajarkan oleh agama kita. Inilah yang dimaksud dengan at-tahaddi bimakarimil akhlak, menghiasi hidup dengan perilaku yang baik. Nah, aplikasi, bagaimana aplikasinya di dalam hidup pengamalan 5 tadi. 1, muhasabatun nafsi wa tihamun nafs, selalu koreksi diri, mawas diri dan curiga terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, qasdu wajhillah, segala sesuatu amal perbuatan diniatkan semata-mata karena Allah. Yang ketiga, az-zuhdu fid dunya, zuhud tadi, lebih percaya, lebih yakin terhadap takdir Allah daripada ada hubungan kita. Yang keempat, menguatkan rasa cinta terhadap sesama orang-orang yang beriman. Dan yang kelima, menghiasi hidup dengan perilaku yang baik. Aplikasinya yang masih teknik jauh. Bagaimana di dalam mengaplikasikan setiap harinya sholat jamaah. Nah, seperti yang panjenengan lakukan, ini menjadi wasiat beliau. Pokoknya dadi opo ae nang ndi wae nggone sing rumangsa anakku, putuku dan yang merasa santriku, kata beliau, jangan pernah meninggalkan sholat jamaah. Karena sholat jamaah dijamin mesti diterima. Jenengan nek sholat dewi, bukan hanya pahalanya 27 kali lebih banyak, tapi sholat jamaah ini pasti diterima. Kenapa? Seandainya saat masjid sing sholat subuh ini kalau sing khusyuk gak diterima kabeh, masih ada malaikat yang mendoakan. Karena Nabi bersabda, setiap kita bersolat jamaah,
Allah kirimkan malaikat yang memintakan ampun dan mengamini doa kita. Mulai dari saf terdepan sebelah kanan terus berurutan. Pada saat imam baca waladhdallin, imam baca amin berbarengan dengan amin panjenengan makmum dan imam ini, malaikat pun berkata amin. Itu kenapa sholat jamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa diwasiatkan oleh Kyai Ahmad Siddiq. Yang kedua, beliau berwasiat, jadi apa saja, di mana saja kalian berada, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah GPS kita menuju surga. Pak, hari ini ulah panjenengan mau berpergian kemana-mana butuh GPS, ya kan? Butuh GPS agar kita tidak kesasar, butuh panduan GPS. Kita ini akan melakukan perjalanan panjang. Setelah hidup di dunia ini, kita segera akan menuju alam barzakh. Dari barzakh kita akan menuju alam akhirat. Berapa lamanya? Jenengan kali kalau belum pernah sampai ke sana, lek jenengan boten gak ada GPS, gak kira sampai dan surga sampai. Nabi bersabda, Al-Quran ini talinya terukur dari dalam surga. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan sampai ke surga. Dan barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia tidak akan pernah sampai ke dalam surga. Sehingga itu diwasiatkan oleh Ahmad Siddiq. Makanya Kyai Ahmad Siddiq itu nanti dawakan dawuh Imam Ghazali. Al-Ghazali itu berkata, kita ini manusia punya kewajiban, karena Al-Quran tujuan utamanya diturunkan ini untuk kita, umat Muhammad Rasulullah SAW. Jenengan punya kewajiban terhadap Al-Quran menurut Al-Ghazali. Niki kalau betul ngomong dari Kanjeng Nabi, dawuh Imam Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kita manusia ini punya kewajiban kepada Al-Quran ini minimal sehari membaca 50 ayat. Tidak boleh kurang dari 50 ayat. Lega besok kalau Quran dituntut tengah akhirat. Kenapa? Karena Quran memang diturunkan untuk kita. Itu kenapa Kyai Ahmad Siddiq niki, Kyai Ahmad Siddiq niki melanggengkan mengamalkan Fatihah 100 dibagi di setiap waktu sholat. Ada 3 cara. Satu, menurut beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila mengamalkan Fatihah 100 ini dibagi setelah sholat subuh dibaca 30 kali, setelah sholat zuhur 25 kali, setelah sholat asar 20 kali, setelah sholat maghrib 15 kali, dan setelah sholat isya 10 kali, jumlahnya 100. Al-Ghazali juga mengamalkan, bahkan ditulis di dalam kitabnya cara pengamalan Fatihah 100 menurut versi Al-Ghazali, mari subuh, ba'da subuh 21 kali. Tadi kita mengamalkan Fatihah 100 dengan cara yang dilakukan oleh Al-Ghazali, dibaca 21 kali. Setelah zuhur 22 kali, setelah asar 23 kali, setelah maghrib 24 kali, setelah subuh setelah isya 10 kali, jumlahnya juga genap 100. Habib Anwar Haddad yang mengarang Ratibul Haddad ini juga mengamalkan Fatihah 100. Beliau cara mengamalkannya, setiap selesai sholat 20 jumlahnya juga 100. Kenapa? Gini, minimal dengan dibaca Fatihah itu, Fatihah terdiri dari 7 ayat, diulang 10 kali saja sudah 70 kali. Tadi kita punya kewajiban terhadap Al-Quran minimal membaca 50 ayat. Nah, amal Fatihah enak lunas. Paham ya? Nah, itu kenapa Kyai Haji Ahmad Siddiq mewasiatkan yang kedua adalah jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, beliau berpesan berwasiat untuk memperbanyak membaca sholawat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kok sampai ini senang Kanjeng Nabi, rasa cinta di dalam hati Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW, sungguh cinta Anda ini akan menyelamatkan Anda dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa maka Allahu liya'dzibahum wa anta fihi. Allah itu lho dawuh. Ya, dan tidak akan pernah sekali-kali aku akan turunkan siksa di tengah-tengah umat yang ada engkau Muhammad. Ini Gusti Allah sih janji. Ini Quran. Kok Nabi Muhammad ono nang atine sampean? Enggak mungkin sampean disiksa. Abu Jahal, Abu Lahab,
Ini jelek-jeleknya makhluk, jelek-jeleknya manusia saja semasa hidupnya tidak diazab oleh Gusti Allah, baru diazab setelah mati. Nggih, apalagi kita umatnya. Lek nang jero ati kula panjenengan ono seneng nang Kanjeng Nabi, wallahi cinta itu akan menyelamatkan Anda dari penderitaan, siksa di dunia, di alam barzakh, bahkan kelak di akhirat. Itu kenapa diwasiatkan oleh beliau Ki Haji Ahmad Siddiq berbanyak membaca salawat, karena dengan memperbanyak itu akan dengan sendirinya tumbuh mahabbah, rasa cinta di dalam hati. Yang terakhir, wasiat beliau Ki Haji Ahmad Siddiq kepada anak, cucu dan yang merasa santri beliau, jadi apa saja dimanapun kalian berada, jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan kezaliman. Ini wasiat beliau, karena kezaliman ini yang menyebabkan pintu langit tertutup, sehingga rahmat, berkah, ampunan dan segala sesuatu yang kita butuhkan dari Allah ini akan terhalang turun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup sebelum kita membubarkan diri. Niki kemarin Pak Cak Farid Singundan Kulon menyampaikan Gus, nanti ditutup dengan baca sholawat seperti di Baitul Roja. Alhamdulillah niki teman-teman yang hadirah sudah pada hadir di masjid. Kita tutup bersolat bersama. Fahtazal al-syuhara wa wastiwa syara wazdada al-kursi wa ibatan wa maqara wa amtala'at as-sama